Si kancil raja hutan jadi-jadian di bawah rindangnya pepohonan yang menjulang tinggi. Seekor kancil tengah asyik menikmati kesegaran air sungai. Cuaca yang panas membuatnya ingin bersantai sejenak sambil menghilangkan dahaga. Namun, ketenangan kancil tiba-tiba terusik oleh suara teriakan ketakutan yang memilukan. Dengan rasa penasaran yang tinggi, kancil menelusuri asal suara tersebut. Langkah kakinya yang lincah membawanya ke sebuah semak belukar yang lebat. Di sana, kancil menyaksikan pemandangan yang membuatnya terkejut. Seekor singa raksasa dengan taringnya yang tajam tengah bersiap menerkam seekor tikus kecil yang gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, kancil tahu dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan tikus malang itu. Naluri keadilannya sebagai makhluk hutan mendorongnya untuk bertindak. Bagaimana kancil, dengan kecerdikannya yang terkenal, akan menyelamatkan tikus kecil dari cengkraman singa yang ganas? Yuk kita simak kisah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kancil menunjukkan keberanian dan kecerdikannya dalam situasi yang menegangkan ini. Meski si kancil diliputi perasaan takut yang amat sangat, tapi hati nuraninya mendorong dia untuk membantu si tikus yang sedang dilanda masalah. Akhirnya, si kancil pun memberanikan diri untuk mendekati mereka. Dengan lagak sok biasa, dia berusaha mendekat ke arah singa dan tikus. Dengan gaya seolah-olah tak tahu apa yang terjadi, si kancil menyapa mereka. Wah, sedang main apa? Kalian sepertinya seru. Apa aku boleh ikut? Tanya si kancil. Melihat kedatangan kancil yang tiba-tiba, singa dan tikus itu menjadi terkejut. Muncul lagi satu pecundang. Kebetulan sekali, aku sedang lapar. Berani benar kau dating sendiri mencari celaka, kata si singa. Dengan lagak so berani, si kancil menjawab. Halah, kenapa harus takut? Memang apa yang harus aku takuti? Aku sudah terbiasa melawan bahaya. Semua bisa kukalahkan, mulai dari buaya, harimau, bahkan manusia juga sudah pernah kukalahkan. Aku raja di hutan ini. Kau pendatang baru mana tahu, kata si kancil. Si singa terkejut mendengar jawaban si kancil. Timbul rasa penasaran di dalam hatinya atas kebenaran perkataan si kancil. Apa benar demikian? Tanya si singa. Kalau kau tak percaya, kau bisa tanyakan pada salah satu penasehatku. Dia penasehat kepercayaanku, jawab si kancil lagi. Mana? Di mana aku bisa bertanya dengan penasehatmu itu? Singa semakin penasaran. Wah, kau ini berlagak tak tahu? Atau memang pura-pura tak tahu? Yang kau genggam itu, dia penasehat kepercayaanku. Jika sampai ada apa-apa dengan dia, maka aku tak akan memaafkan orang yang mencelakainya, jawab si kancil dengan memasang tampang sok garang. Si singa mulai diliputi rasa ragu. Dia mulai terpengaruh cerita si kancil. Apalagi, si singa memang termasuk penghuni baru di hutan itu. Jadi, dia memang belum tahu benar tentang segala hal yang ada di hutan itu. Apa benar, kata binatang kecil ini? Apa dia memang rajamu? Dan apa semua ceritanya itu benar? Tanya singa kepada tikus. Menyadari bahwa si kancil hanya berniat menolongnya, si tikus pun faham dan mulai mengikuti siasat si kancil. Iya, benar. Dia adalah raja di hutan ini. Dia pernah mengalahkan banyak hewan yang lebih besar darimu. Bahkan menangkap dengan tangan kosong, lalu menyerahkan tangkapannya kepada panglima kerajaan hutan, si harimau untuk dimakannya. Dia sangat dikenal dan dihormati di hutan ini. Jika kau tak percaya, kau bisa tanya pada hewan-hewan lain yang ada di hutan ini, kata si tikus. Mendengar jawaban si tikus, hati si singa diliputi sedikit rasa takut. Dia mulai ragu, tapi rasa gengsinya sebagai singa yang gagah dan tak terkalahkan membuatnya tetap berusaha berani. Halah, aku tak percaya. Kalau semua yang kau katakan itu benar, mana buktinya? Tanya si singa pada kancil. Tapi dasar kancil cerdik, kali ini posisinya sebagai kancil menjadi raja hutan. Membuatnya harus terlihat berwibawa. Maka dia berusaha tetap tenang di hadapan si singa. Kau mau minta bukti? Beberapa hari yang lalu, aku juga pernah meringkus singa sepertimu. Karena dia bersikap kurang ajar di hutan ini. Dia aku berikan pada panglimaku si harimau. Dan dia hanya menyisakan kepalanya, kata kancil. Bahkan kepalanya masih aku simpan di sebuah lubang di pinggir sungai. Sebagai peringatan bagi hewan-hewan lain, agar tak makam-makam denganku
si Raja Hutan. Jika kau mau bukti, kau bisa ikut aku. Tapi setelah sampai sana, kau jangan menyesal. Karena semua yang tahu rahasiaku, akan kuserahkan pada harimau. Kata si kancil. Tapi meski sudah mulai diliputi rasa takut, keangkuhan si singa memaksanya untuk terus maju. Baiklah, siapa takut? Tapi jika ternyata kau menipuku, kalian berdua yang akan jadi sarapanku, kata si singa. Mendengar gertakan si singa, si tikus menjadi sedikit cemas. Tapi kancil mengedipkan mata padanya, tanda agar si tikus mau percaya pada semua rencananya. Akhirnya, kancil, tikus, dan singa berjalan menuju tepi sungai di tengah hutan. Mereka menuju sebuah lubang di pinggir sungai. Lubang itu agak dalam dan gelap. Hanya pantulan cahaya matahari yang membuat air yang sangat bening di dalam lubang itu menjadi berkilau bagai cermin. Nah, kita sudah sampai. Sekarang, kau singa, tengok sendiri ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, kemarin aku menyimpan kepala singa. Sisa sarapan si harimau. Kata panglimaku, rasanya sungguh lezat. Dan aku tak akan menonaikan kesempatan jika ada singa lain yang bisa aku makan lagi. Kata si kancil, dengan perasaan mulai ragu dan takut. Singa pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam lubang. Rasa takutnya membuatnya tak berani melihat secara jelas. Dia hanya berusaha mengintip saja. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat di dalam lubang itu, benar-benar ada kepala singa. Tanpa menunggu aba-aba, singa itu langsung lari terbirit-birit ketakutan. Karena dia tak ingin diserahkan pada harimau oleh si kancil, seperti singa yang ada di dalam lubang itu. Melihat hal itu, kancil hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Merasa puas karena siasatnya mampu mengelabui si singa yang cukup sombong itu. Sementara si tikus hanya bengong. Tidak mengerti kenapa singa lari tunggang langgang. Memangnya, kamu apakan singa yang ada di dalam sumur itu, Sil? Tanya tikus yang juga penasaran. Di sana tidak ada apapun. Singa itu hanya melihat bayangan kepalanya sendiri yang ada di air sumur. Kata kancil menjelaskan. Memang, sebenarnya di dalam lubang itu tidak ada apapun selain air yang cukup bening, sehingga mampu berfungsi seperti kaca cermin. Karena singa hanya mengintip, dia tak menyadari bahwa kepala singa yang ada di dalam lubang adalah pantulan bayangannya sendiri. Terima kasih banyak, Sil. Kau telah menyelamatkan nyawaku hari ini. Saya tidak tahu harus membalas jasamu dengan apa, ucap tikus itu. Berterima kasih. Kita menang, sudah seharusnya saling tolong-menolong. Jika kita melihat ada ketidakadilan di depan mata kita harus bertindak. Jika dengan kekuatan tidak bisa, harus dengan akal, jawab kancil. Bijak. Tapi, sebetulnya yang paling berjasa menyelamatkan kita dari singa tadi adalah Om Edi. Tambah kancil. Om Edi, siapa lagi tuh? Tanya tikus. Tampak bingung dan penasaran. Om Edi tuh yang menulis dongeng ini. Coba saja. Jika dia tadi menuliskan, si singa melihat sumur itu dengan teliti, terus singa tahu itu adalah bayangan kepalanya sendiri, kelar nyawa kita berdua. Kus, jawab kancil, sambil mengajak tikus berlalu pergi dari tempat tersebut. Dan sekali lagi, si kancil yang cerdik telah berhasil menyelamatkan temanya. Meski dia harus berpura-pura menjadi raja hutan, bisa jadi si kancil adalah raja hutan yang sebenarnya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kecerdikan dan sifatnya yang suka menolong sesama hewan yang sedang terkena musibah atau masalah.